Halo semuanya, kali ini saya akan mewawancarai ayah saya. Coba ya, perkenalkan nama lengkap, asal, dan juga pekerjaan ayah. Oke, selamat siang. Nama saya Marcelinus Teddy Tukan, ayah Mm-mm. dari Joseph Alexian Beraldi Tukan. Saya asal dari Flores Timur. Kami sekeluarga tinggal di Bekasi, eh, Taman Harapan Indah Bekasi. Pekerjaan saya seorang karyawan swasta. Nih, Ales kan dikasih tugas sama guru Ales buat wawancara orang-orang kan tentang toleransi Oh, beragama. Ales mau nanya nih, menurut ayah toleransi beragama itu definisinya apa? toleransi beragama itu saling menghormati, saling menghargai, saling Mm-mm. memahami antar pemeluk umat beragama. Nah, terus tanggapan ayah tentang toleransi beragama di Indonesia akhir-akhir ini. Untuk toleransi akhir-akhir ini sedikit berkurang karena masih banyak terlihat orang-orang yang belum saling mengerti dan masih banyak orang yang saling menjegal dalam urusan beragama. Hmm. Misalkan eh, pembangunan gereja yang selalu uh, dihambat atau kadang-kadang saling mengucapkan hari raya pun orang harus uh, bersih tegang, saling menuding dan saling menjelek-jelekan agama orang lain. Dan ini menunjukkan bahwa toleransi kita di zaman dahulu lebih paten dibandingkan zaman sekarang agak sedikit rapuh. Nah, terus habis itu kalau yang ayah pengen lakuin buat ngembangin toleransi di Indonesia itu apa? Ya, ayah akan selalu berusaha hidup berdampingan dengan siapapun tanpa memandang suku, ras, dan agamanya. Mm-mm. Kita tetap merangkul walaupun orang berpandangan berbeda. Kita harus menunjukkan uh, jati diri kita sebagai orang yang bertuhan, orang yang beragama, yang lebih mengutamakan kemanusiaan. Jadi biarkan orang lain masih berpandangan berbeda dengan kita tetap merangkul. Tidak boleh ikut-ikutan untuk seperti ikut memanas-manasi atau ikut ambil bagian dalam pemahaman-pemahaman yang keliru. Jadi kita harus menjadi figur yang bisa dicontohi orang lain. Terutama kita sebagai orang beragama Katolik harus menunjukkan beda kita dengan mereka. Kita harus lebih mengasihi sesama. Oke. Nah, terus habis itu kira-kira yang apa salah satu yang menjadi penghambat eh, kerukunan atau toleransi di Indonesia itu apa ya? Kerukunan dan toleransi itu terhambat karena eh, tingkat pemahaman masyarakat yang belum luas atau masih terbatas, sehingga masih banyak orang kecerdasan yang terbatas sehingga orang lebih banyak membawa emosinya di dalam diskusi-diskusi tentang keagamaan. Jadi hambatan salah satunya adalah eh, harus diberantas dulu mas kebodohan itu, karena beragama itu juga harus punya eh, rasio atau harus punya nalar berpikir yang sehat. Yang kedua, terhambat karena kebijakan pemerintah yang belum terlalu mencerminkan kebinekaan dan toleransi. Contohnya banyak yang mengeluh bahwa keadilan terhadap minoritas itu selalu dianaktirikan dan keadilan itu lebih berpihak kepada orang yang banyak bersuara, atau hukum yang diambil itu lebih pro kepada orang-orang yang menekan para penegak hukum dengan demo dan sebagainya. Kalau itu sudah dikurangkan atau diminimkan, saya yakin akan semua pihak akan merasakan keadilan yang sama.
Jadi suatu saat ketika semua orang merasakan keadilan yang merata, nah disitulah orang-orang akan lebih saling menghargai. Karena ketika ada orang yang merasa kaumnya yang lebih banyak dizolimi, maka akan terjadi pemberontakan. Dan pemberontakan itu akan melahirkan ekstremisme yang bisa memicu ketegangan antar sesama umat beragama. Nah, terus nih ya pertanyaan terakhir. Kira-kira pesan buat Ales sama teman-teman seumuran Ales biar kedepannya selalu menjaga kerukunan beragama itu apa ya? Untuk anak-anakku sekalian, Mm-mm. kalian generasi muda harus mempunyai wawasan pergaulan yang luas. Ya, wawasan pergaulan yang luas itu didapat dari mana? Dari cara bergaul yang tanpa memilih-milih, baik itu suku, ras maupun agama. Karena di pergaulan itulah kita bisa banyak belajar tentang orang lain, belajar tentang budaya yang lain, belajar tentang agama yang lain, tradisi yang lain dan berbeda akan memperkaya diri kita. Ketika kita banyak bergaul dan luas pemahaman kita, maka kita akan lebih memahami orang lain. Ketika kita saling memahami, maka kita akan membangun rasa toleransi dan empati yang baik terhadap semua orang. Sebab kita adalah makhluk sosial, kita akan saling membutuhkan kapanpun dan dimanapun. Manusia itu akan maju ketika mereka hidup dalam satu kelompok yang kuat, kelompok yang saling melengkapi. Oke. Terima kasih Ayah. Terima kasih sayang, selamat sore. Dadah. Bye, Ma.